Untuk ini transaksi nomor 1, bukti kas keluar, ya, itu ada dibayar kepada bagian gaji dan upah. Jadi kira-kira untuk dokumen nomor 1 ini, transaksi nomor 1, kita masuk kemana, teman-teman? Masuk kemana untuk pembayaran gaji dan upah? Masuk ke banking, Bu. Iya, masuk ke banking. Ya, silakan Mbak Eva, diklik bankingnya, lalu spend money. Ya, klik banking, spend money, account-nya itu diganti yang paling atas, pojok kanan ya, diganti menjadi cash in bank. Ganti cash in bank, oke, ya, use account. Kemudian pay-nya itu dibayar, ya, itu bagian gaji dan upah. Pay-nya itu di bagian gaji dan upah. Diketikkan bagian gaji dan upah. Kemudian memonya diisi pembayaran gaji karyawan bulan November. Ya, karyawan bulan November, kemudian untuk cek number-nya ya, bulan November, pembayaran gaji karyawan bulan November. Lalu untuk cek number-nya disesuaikan dengan nomor yang ada di dokumen transaksi 01-BKK. 01-BKK, kemudian date-nya atau tanggalnya 1/12/2021. Ya, 1/12/2021, kemudian amount-nya disesuaikan, amount-nya Rp31.250.000. Ya, Rp31.250.000. Kemudian account-nya, ini kartu tidak perlu diisi. Sekarang kita ke bawah, Mbak, bagian tabel. Account ini yang pojok kiri ini, Mbak, ya, account, ya, ACCT itu, ACCT. Kita pilih, ya, accrued expense, ya. Accrued expense, look for-nya itu diganti 2, Mbak, bukan 6, 2. Diklik saja 2, nanti dicari nomor 2 itu accrued expense, use account. Oke, ya, Rp31.250.000. Kemudian Mbak Eva klik Ctrl plus R. Klik Ctrl plus R. Ya, akan muncul cash in bank dan accrued expense. Cash in bank-nya di kredit, accrued expense-nya di debit. Apakah sudah sama semua teman-teman? Sudah, Bu. Jika sudah sama, kemudian klik OK. Lalu di record. Ya, kemudian jurnal, coba dicek dulu jurnalnya, Mbak. Cek jurnal. Cek jurnal, diklik jurnalnya, ya, itu diklik. Lalu date from-nya itu tanggalnya dimulai dari 1/1/2021 sampai 31 Desember. Diganti 12, 31 Desember. Itu masih 30 ya, 31 Desember 2021. Ya, silakan di-enter. Ya, sudah akan muncul ya, sudah muncul ya, cash in bank dan accrued expense. Cash in bank-nya di kredit, kemudian accrued expense-nya di debit. Ya, baik, untuk transaksi nomor 1 sudah, di-close saja, kemudian transaksi nomor 2. Monggo untuk Ibu, modulnya, ya. Izin bertanya, Bu, untuk bagian yang teks inklusifnya itu dihilangin nggak ya, Bu? Oh iya, betul, dihilangkan itu. Iya, dihilangkan. Ini Baik, tadi Bu, ada ya? kasih. Coba dibuka lagi, Mbak. Kalau yang tadi, Mbak, dicek lagi, Mbak Eva. Itu diklik saja itu, yang tanda panahnya itu diklik, ya. Nah, itu teks inklusifnya dihilangkan, itunya, centangannya, oke, lalu klik oke. Ya, sudah. Kemudian sekarang transaksi nomor 2, ini bisa di cancel saja untuk aplikasinya, di klik cancel. Oke, ya sudah kan ya. Lalu transaksi nomor 2, turunkan lagi, Mbak, modulnya. Ya, sekarang bukti kas masuk, ya, itu bukti kas masuk diterima dari Seni Andrea. Keterangannya pelunasan piutang karyawan. Jadi ini bagaimana teman-teman? Untuk transaksi nomor 2, masuk kemana? Kok kosong Masih ini? banking, Bu. Ini kok kosong, di sini nggak ada tulisannya ya? Bukti kas masuknya kok kosong? Harusnya ada ya? Ada kan teman-teman?
Ada Bu, di saya ada Bu. Oh, ada. Baik, ya sudah. Baik, ayo Mbak Eva, klik bank, kemudian receive money. Eva, ya, klik bank, receive money, deposit to account-nya, deposit tax inklusifnya jangan dicentang dulu Mbak, tax inklusifnya jangan dicentang, kemudian deposit to account-nya kita isi cash in bank, kemudian ya, amount receive-nya kita isi, amount receive-nya itu 1.875.000, 1.875.000. Kemudian untuk payment metode-nya ya, karena ini di bawah 2 juta, jadi pembayarannya dilakukan dengan metode membayar cash. Diklik coba tanda panahnya Mbak, ya, lalu pilih cash. Oke, kemudian use method, memonya diisi, memonya pelunasan piutang karyawan. Pelunasan piutang karyawan. Pelunasan piutang karyawan. Lalu untuk ID-nya diganti nomornya itu 01-BKM. 01-BKM, tanggalnya 2 Desember 2021. Ya. Kemudian untuk account-nya itu pilih other receivable. Other receivable 1 di 11203. Ya, 11203. Other receivable atas itu Mbak. Ya, bawah. Ya, other receivable. Kemudian 1.875.000. Kemudian klik Ctrl plus R. Coba Ctrl plus R, Mbak. Ya, itu ya, ada cash in bank pada other receivable. Other receivable-nya di cash, di kredit, kemudian cash in bank-nya di debit. Baik, sudah sama semua, teman-teman? Halo? Sudah Bu. Jika sudah, lalu klik OK. Klik OK, kemudian record. Kemudian klik jurnal, dicek jurnalnya. Ya, diklik ya, cash in bank, other receivable. Baik, lalu close. Ya, klik close. Oke. Sekarang ya ini ditutup saja. Kita masuk ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3, diklik dulu dokumen transaksi nomornya itu modulnya nomor 3. Sorry. Nomor 3, Mbak. Turun ke bawah lagi. Terus. Oke, stop. Di situ ada bukti kas keluar, keterangannya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 23 November, teman-teman. Jadi untuk bukti kas keluar kita masuk kemana? Ini keterangannya pelunasan utang dagang di purchase. Baik, sekarang kita masuk ke purchase. Kemudian pay bill. Pay bills. Ya, itu diklik. Kemudian account-nya cash in bank. Oke. Lalu supplier-nya kita isikan PT Aneka. Ya, kita cari PT Aneka, use supplier. Oke. Kemudian memonya kita isikan pelunasan utang dagang. Pelunasan utang dagang tertanggal 23 November, ya. Tertanggal 23 November 2021. 3 November, Nov gitu aja. Nah, kemudian ya 2021. Lalu cek numbernya disesuaikan dengan yang di modul 02-BKK, tanggalnya 4 Desember 2021. Lalu amount-nya ya, amount-nya diisi 316.098.750 rupiah. Baik, kemudian diklik amount apply. Amount apply-nya itu diklik. Ini Mbak, bawah Mbak. Ini Mbak, tabel ini loh Mbak, amount apply pojok kanan ini loh Mbak. Amount apply diklik, lalu enter. Klik enter Mbak. Ya. Nah, jika sudah, lalu Ctrl plus R coba Mbak. Di Ctrl plus R, nah kita lihat ada 3 jurnal di sini. Cash in bank pada account payable 316 juta, cash in banknya di kredit, debit, oke. Lalu yang kedua account payable dengan sama purchase discount, oke.
Itu di debit, kredit, kemudian account payable. Baik, 9776. Apakah sudah sama semua, teman-teman? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, lalu klik OK. Kemudian di record, ya, di record print letter. Iya, baik. Lalu di close saja. Terima kasih Mbak Eva, ya. Sekarang yang share screen lagi, share screen. Mas Faza, Ahmad Faza. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 5 ya teman-teman ya. Nomor 4 ya. Transaksi nomor 4 ya. Transaksi nomor 4, sebentar ya. Di situ ada voucher kas kecil ya, voucher kas kecil kira-kira, wah ini juga nggak ada, nggak ada tulisannya. Oke, baik. Voucher kas kecil teman-teman ada semua ya, selain Mas Ahmad modulnya dibayarkan Ada, Bu. kepada toko serba ada, keterangan pembelian perlengkapan. Oke, voucher kas kecil sekarang bisa kita lihat voucher kas kecilnya itu kira-kira masuk kemana teman-teman? Kalau ada bukti dokumen seperti ini ke Purchase, Bu. ke purchase, ini pembelian perlengkapan voucher kas kecil. Bukan ya, bukan ke purchase. Baik, kita sekarang masuk ke bank, ya, banking. Silakan diklik untuk bankingnya, lalu spend money. Kemudian, oke, untuk account-nya itu diganti bukan cash in bank, tetapi karena ini kas kecil, jadi dia masuk petty cash. Ya, petty cash, use account, oke. Lalu untuk pay-nya itu dibayarkan kepada toko serba ada. Ya, diklik toko serba ada. Oh, itu bukan dibayarkan, Mas. Pay itu dibayarkan maksudnya. Itu bahasa Inggris ya. Toko serba ada. Diisi. Mas, sorry. Jangan. Ini, maaf. Pay-nya itu diisi, Mas. Iya, itu diisi toko serba ada. Toko serba ada. Kemudian memonya pembelian perlengkapan. Lalu cek number-nya diisi, sudah, lalu cek number-nya diisikan sesuai dengan nomor 01-UKK, date-nya 5 Desember 2021, ya, tanggal 5, diganti tanggal 5, amount-nya 1.218.750. Oke, kemudian untuk account-nya, ya, di sini berhubung pembelian perlengkapan, jadi kita pilih office supply. Office supplies, ya. Look for-nya itu 1, ya, diganti 1, nanti akan muncul 11302. Oke, ya, office supplies, use account, kemudian kita kontrol plus R-nya, coba dicek dulu jurnalnya. Ya, petty cash di kredit, lalu office supplies-nya di debit. Baik, lalu klik OK, kemudian di record, ya, sudah, lalu di record, kemudian cek jurnal. Oke, sudah ya, itu masuk petty cash dan office supplies. Baik, di close saja. Kita sekarang masuk ke dokumen transaksi nomor 5. Dokumen transaksi nomor 5 itu ada faktur, ya, lemari panjang tipe 1, lemari panjang tipe 2, nama barangnya. Nah, di sini faktur penjualan ya, teman-teman. Berhubung yang di layar itu tidak ada tulisannya. Baik, sekarang kalau faktur penjualan itu berarti masuk kemana, teman-teman? Untuk faktur penjualan? Masuk ke sales, bukan ya, Sales, masuk ke sales, lalu enter sales. Ya, enter sales, kemudian customer-nya kita isi toko loyal, ya, ini toko loyal. Baik, itu toko loyal. Baik, kemudian invoice-nya kita ganti, invoice yang ini kanan, kita ganti kanan, ini 00005 itu, bukan Mas, bukan, itu kiri. Kanan ini invoice 0005 itu kita ganti, nomor fakturnya 71-PJ. Tanggalnya 6 Desember 2021,
Ya, terminnya sudah sesuai, 2/10 N30, customer PO tidak ada, lalu ship-nya kita isi, ship, ya, ship-nya itu jumlah barang. Jumlahnya itu ada 20, ship-nya diisi 20, lalu di tab ke item number, diisi item number-nya LJ-1P. LJ-1P, oke, use item, kemudian, ini bagaimana nih? Tidak terlihat ini, Mas. Coba lihat. Apa? Sudah, price-nya sudah sesuai ya, 5.687.500. Oke. Lalu yang kedua, Mas. Yang kedua, ship 18, ship 18. Ship-nya 18, LJ-2P. Kemudian price-nya sekian. Ini teksnya saya bisa lihat nggak? Teksnya ini apa ya? Ini Mas dikecilin sedikit sebentar. Untuk modulnya nih di ke kanan sedikit. Ya, bisa saya lihat. Ini teksnya kok apa ini? Kok fat apa ini ya? Jenengan sudah itu belum Mas awalnya? Sudah link pajak belum? Mas Ahmad? Mas Ahmad? Mas? Halo? Ini Mas Ahmad Lutfil kan? Mas Ahmad? Mas Ahmad Oh iya, Bu. Lutfil. Ini teksnya itu Ya. jenengan sudah diatur belum ya? Coba Sudah, diklik ini. Bu, tapi namanya bukan PPN, Oh, alah. masih VAT. Masih VAT. Ini ya, ini coba diganti coba Mas. Ini ya, diklik kanan bisa nggak? Diklik kanan. Ya, enggak, tadi tanda panah. Ini tanda panah. Diklik VAT-nya, lalu ini diganti nama Mas. Dari situ. Ya, diklik. Bisa nggak? Diklik kanan. Nggak bisa, Ibu. Oh, nggak bisa ya dia ya? Iya. Oke, Harus lewat baik. ini, Bu. Hah? Harus lewat list dulu, Bu. Harus lewat list manual ya? Oke, baik. Nanti Iya, Bu. saja. Lewat list coba. Ya, ini. Ini text type-nya ini, PPN. Ya, ini juga. Yang teksnya ini PPT. Kok PPT sini? Yang atas PPN, kok Ibu. Oh iya, PPN. Oke, baik. Kemudian jika sudah, lalu coba ini ya, lihat ini ada subtotalnya 263.375 sudah sama dengan jumlah, lalu PPN teksnya 26.337.500, total amount-nya 289.712.500. Kemudian Ctrl plus R coba Mas. Ya, bisa kita lihat di situ untuk jurnalnya ada account receivable-nya double di debit, baik 26326, lalu sales of merchandise, kemudian tax out, oke. Kemudian COGS-nya di debit 188, lalu merchandise inventory ada 2, baik 81 dan 106. Apakah sudah sama semua? Ibu sebentar, saya belum, Bu, ketinggalan. Oh iya, Iya, Bu, baik. saya beda, Bu. Bedanya di mana ya? Di angkanya, Bu. Sepertinya ada yang salah punya saya. Oke. Yang benar seperti yang di layar, ya. Jadi kalau di Ctrl plus R ini seperti ini, mungkin Anda nanti bisa lihat. Ya. Mas Lutfil, di oke dulu, saya ingin Diklik lihat oke. ininya. Oh iya. Klik oke. Nah, itu lihat invoice-nya, ya. Seperti ini, teman-teman. Ship-nya diisi jumlahnya 20 sama 18. Lalu price-nya itu sudah otomatis ya. Kalau tidak, Anda sesuaikan sendiri dengan yang ada di modul. Kemudian PPN-nya sudah seperti itu. Subtotalnya sudah sama dengan yang ada di modul. Jumlahnya 263.375. Tax-nya atau PPN-nya 26337. Kemudian total amount-nya sama dengan total yang ada di modul 289.712.500. Bu, Ya, Ibu punya saya itu subtotalnya sudah sama, tapi teksnya berbeda, Bu. Punya saya 23 juta. teksnya berbeda 23 juta. Itu di PPN-nya padahal sudah diatur 10%. Diatur dulu Mbak Alvina, di setting dulu Mbak untuk PPN-nya. Ya. Tuh 10%. Begitu. Untuk price-nya itu sudah sama
5.687.500 sama 8.312.500. Nanti dicek ya, di pajaknya itu sudah sesuai belum 10%. Gimana Mbak Alvina, Mbak Resti, sudah? Ibu, kok saya yang yang LJ2P itu kan price-nya udah tertulis ya Bu, 12.500. Tapi totalnya kok beda ya? 12.500.000. 12.500. Oh itu Enggak, Mbak. Oh, salah, Bu, saya salah, Bu. 8.312.500. Itu kan langsung muncul, Mbak. Kalau price itu kita cuma mengklik description-nya tadi ya. LJ-1P sama LJ-2P kita klik saja, nanti langsung muncul seperti itu Mbak price-nya, tidak perlu kita ketik-ketikan. Tapi kalau Anda salah pada saat penginputan awal ya, untuk menginput LJ-1P dan LJ-2P nanti juga salah. Untuk price-nya tidak sama dengan yang ada di modul. Begitu. Bu, PPN saya sudah 10%, Bu, tapi masih Price-nya belum sama. bisa ya? Coba diklik Barangkali aja. teks inklusifnya belum di itu, Bu. Bilangin, Bu. Teks Barangkali inklusifnya. nggak ada. Coba Mbak, teks inklusif Oh di... iya, Bu. Iya. Terima Tapi kasih. masih 20. Maaf, Bu, tapi masih 23 juta. Belum 26. Belum 26. Coba barangkali itu, Mbak. Harganya itu barangkali salah angkanya, Mbak. Salah angka, price-nya ini Mbak. Di price-nya itu sudah sama, tapi subtotalnya dia tadi udah sama sih, 263.375. Ini bisa nggak Mas Ahmad, Mas Lutfil, ini klik teks ini, ya diklik ini, tanda panahnya ini diklik. Bisa nggak teks bawah ini, bawah, enggak, yang bawah ini. Bukan ini Mas, ini ditutup saja. Ini Mas, ya teks ya diklik. Nggak bisa ya? Nah, itu Mbak. Sudah bisa, Bu. Kayak gini Iya, Mbak. sudah. Ya, sudah, Bu. Oke, Ya, baik ya. Lalu Ibu oke. saya belum, Bu. Saya kayak kasusnya kayak Mbak Alvin. Sebentar. Oh iya, teks inklusifnya di itu ya. Jangan dicentang ya, teks inklusif. Ya, di close. Teks basis, taxable amount-nya, lalu teksnya. Teks inklusifnya dihilangkan, tidak perlu di checklist, teman-teman, tidak perlu dicentang. Sudah? Masih belum, Bu. Mbak Alvina tadi caranya gimana, Mbak? Soalnya kasusnya sama kayak saya. Itu tadi teks inklusifnya dihilangkan, terus price-nya saya ketik ulang, Mbak. Nah, itu. Jadi untuk price-nya itu diketik lagi ya. Price-nya diketik lagi, kemudian untuk apa? Teksnya itu nanti akan muncul. Teks inklusifnya jangan dicentang. Coba Mbak Alvina di share screen, Mbak Alvina. Baik, Ibu. Bentar. Mohon maaf Ibu, tadi keluar Zoom. Iya, nggak apa-apa Mas. Lagi ya, oke baik. Ini Mas Ahmad lagi ya. Nanti dulu Mbak Alvina setelah ini. Sudah Mbak Resti? Untuk price-nya itu diketikkan ya, diketikkan manual ya, nanti akan muncul subtotalnya 263.375. Lalu teksnya akan muncul, kemudian total amount-nya akan muncul sama seperti yang ada di modul. Jika sudah, lalu Anda semua klik record ya, teman-teman.
diklik record, ya, diklik record. Oke, lalu ignore all. Kemudian klik jurnal, coba cek jurnal, dicek lagi jurnalnya, ya sudah ya, account receivable, sales of merchandise, fat out, kemudian COGS, lalu merchandise inventory. Baik, di close saja. Mbak Resti masih belum di mana ya Mbak Resti? Nanti di itu ya Mbak Resti. Udah, Bu. Udah. Totalnya 26 juta kan, Bu? 26 Ya. juta sekian. Udah, Betul. Bu. Oke, 26 juta Baik, Bu, terima kasih. 337.500. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi nomor 6 ya. Di situ ada bukti kas masuk. Nah, kalau ada bukti kas masuk berarti bagaimana teman-teman untuk bukti kas masuknya? Nah, Dicatat di bank. Ini bukti kas masuk pelunasan, keterangannya dibaca pelunasan piutang dagang atas penjualan. Nah, pelunasan piutang dagang atas penjualan. Jadi masuk ke sales. Ya, sales lalu receive payment. Kemudian depositnya itu cash in bank sudah. Kemudian customer-nya itu ya toko abadi, customer-nya toko abadi, amount receive-nya diisi 244.773.375. Lalu untuk payment metode-nya, pembayarannya itu di atas, jadi dia menggunakan cek ya, karena 200 jutaan. Memonya diisi pelunasan piutang dagang tanggal 29 November 2021. Pelunasan piutang dagang tanggal 29 November 2021, ID-nya 02-BKM. Lalu tanggalnya 7 Desember 2021. Oke, kemudian ini amount apply-nya diklik saja, amount apply bawah. Ini Mas, iya. Oke, lalu enter. Iya. Kemudian Ctrl plus R, diklik Ctrl plus R-nya. Ya. Cash in bank, account receivable sales discount, account receivable. Oke, 244.773.375 itu di cash in bank-nya di debit, oke. AR-nya di kredit. Lalu ini AR di kredit, sales discount di debit, AR ya. Oke, sudah sama semua rekan-rekan semua? Sudah, Bu. Ya, sudah. Jika sudah, lalu klik OK. Kemudian di record. Print letter. Lalu cek jurnal. Silakan dicek dulu jurnalnya. Ya. Mana? Ini ya. Cash in bank. Bentar, oh bukan. Cash in bank sama account receivable. Oke, baik. Ya, sudah. Plus. Silakan kita masuk ke dokumen transaksi nomor 7. Terima kasih Mas Lutfil. Sekarang masuk ke Mbak Alvina. Coba Mbak Alvina. Baik, Mbak Alvina. Terlihat sudah? Untuk modulnya bisa dicek ya. Ada modul masing-masing. Sekarang kita buka ini ya, untuk modulnya itu ada nota kredit. Nah, di sini nota kreditnya kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Berarti ini ada retur penjualan, ya, retur penjualan. Kalau ada retur penjualan, kita gunakan 4 langkah, teman-teman. Yang pertama, langkah pertama kita masuk ke inventory, kemudian item list, kemudian LJ-1P-nya itu tanda panah diklik. Nah, itu yang bawah untuk income account for tracking sales of merchandise itu diganti dulu menjadi sales return. Ya, sales return. Use account, lalu Oke. Baik, ignore all. Kemudian satu lagi, LJ-2P-nya juga sama. Ya, sales merchandise-nya diganti sales return. Baik, jika sudah lalu di close. Oke.
Sekarang langkah kedua, masuk ke sales. Langkah kedua, masuk ke sales. Kemudian enter sales. Ya, enter sales. Kemudian customer-nya toko loyal. Customer-nya ini adalah toko loyal. Kemudian invoice-nya 0006 itu diganti, nomor buktinya 01-NK. Tanggalnya 8 Desember 2021. Ya, 8 Desember 2021, terminnya tidak ada ya di sini. Kemudian sheet-nya kita customer PO tidak ada, sheet-nya kita isi jumlahnya. Nah, ini retur penjualan jadi dia minus 1. Minus 1, item number-nya diisi LJ-1P. Oke. Nah, ini price-nya sudah sama ya, 5687500. Kemudian ship yang kedua, Mbak. Yang kedua ada min 1 lagi, LJ-2P. Oke, ya bisa kita lihat subtotalnya atau jumlahnya sama dengan jumlah itu 14 juta, PPN-nya, tax-nya 1.400.000, total amount, totalnya 15.400.000. Kemudian kita kontrol plus R. Kita lihat dulu jurnalnya. Ya, di situ ada account receivable di kredit semua, 14 juta, 1.400.000, sales return, sama fat out-nya, 14 juta, 14 di debit, COGS di kredit 10 juta, merchandise inventory-nya 4 juta sama 5 juta. Sudah sama semua, teman-teman, untuk jurnalnya? Sudah, Bu. Jika sudah, lalu klik OK. Baik, jangan ditutup terlebih dahulu, ya. Di-record dulu. Ini di-record, ya. Di-record. Oke. Kemudian ignore all. Ini register. Langkah ketiga, kita klik register. Tadi langkah kedua. Langkah ketiga adalah klik register. Kemudian kita klik return and credit atas. Atas return and credit. Iya, muncul ya. Di situ muncul toko loyal, customer-nya, lalu apply to sale, bawah. Apply to sale di bawah, ya, tengah itu. Oke, diklik apply to sale-nya. Kemudian, kredit amount-nya 15.400.000. Lalu, memonya kita isikan, retur penjualan toko loyal. Retur penjualan toko loyal. Sudah? Retur penjualan toko loyal. Nah, itu yang di modul, teman-teman, yang di modul, itu yang transaksi atas faktur 71 PJ, itu tanggalnya bukan tanggal berapa ini? 7 ya, tapi tanggal 6 ya, teman-teman, itu diganti tanggal 6 Desember. Nah, ini ya, disesuaikan date-nya itu yang bawah ada 6 Desember kan ini? Nah, amount apply-nya disejajarkan dengan 6 Desember, Mbak. Amount apply-nya disejajarkan dengan tanggal 6 Desember. Nomor 2, Mbak, baris 2. Iya, itu. Ya. Lalu enter. Ya. Kemudian kontrol, kemudian record. Di-record, Mbak. Ya. Kalau sudah di-record, lalu di-close. Oke. Sekarang langkah keempat, ini di-close saja, Mbak. Ibu, mohon maaf, Bu. Ya, gimana? Untuk tanggalnya belum diganti ya, Bu? Tanggalnya tidak diganti, Mas. Tidak perlu. Ya. Terima kasih, Bu. Sekarang langkah keempat terakhir adalah masuk ke inventory. Masuk ke inventory, item list. Ya. Kemudian LJ-1P-nya diklik, yang tadi sales return diubah menjadi sales of merchandise. Ya, sales return tadi diganti sales of merchandise. Baik. Klik OK, lalu LJ P-2-nya juga sama ya. LJ-2P-nya diganti juga sales of merchandise. Klik OK. Ya. Baik. Ya, sudah, kemudian di close. Sekarang untuk transaksi nomor 7 sudah selesai. Kita masuk ke transaksi nomor 8. Di situ ada faktur, ya teman-teman. Ada faktur pembelian, tapi ini fakturnya faktur pembelian. Kalau faktur pembelian berarti masuk kemana, Mas, Mbak? Purchase, Bu. Ya, masuk ke purchase, kemudian enter purchase.
Lalu suppliernya kita pilih PT Aneka, ya. Lalu teks inklusifnya tidak ada teks inklusif ya, tidak perlu dicentang. Kemudian purchase-nya itu 0004, ini jangan dicentang nih, teks inklusifnya jangan dicentang. Lalu purchase-nya itu diganti nomornya 124-AN. Tanggalnya AN, tanggalnya 9 Desember 2021. Terminnya sudah sama ya, termnya itu 3%, 15, dan 45. Oke, lalu masuk Bill-nya kita isikan jumlahnya 24. Bill-nya 24, lalu di tab saja Mbak, coba. Ya, terus item number-nya kita isikan LJ-1P, ya, use item. Nah, price-nya kita ketik manual. Untuk price-nya 4.065.000. Ya. Oke, kemudian bill yang kedua 25. Bill yang kedua 25, ya, lalu LJ-2P, ya, kemudian price-nya kita isi manual 5.940.000. Oke, ya, kita lihat subtotalnya sudah sama belum dengan yang ada pada modul. 246.060, PPN-nya atau tax-nya 24.606, total amount-nya atau totalnya 270.666. Kemudian kontrol plus R. Kontrol plus R dicek. Ya, dicek. Account payable-nya ada 2, dikredit semua, 246 sama 24606, merchandise inventory ada 2, di debit 97 dan 148, kemudian VAT in-nya 24 juta. Sudah sama semua untuk transaksi nomor 8, seperti yang ada di layar. Jika sudah, lalu klik OK, ya. Kemudian di-record, kemudian ignore all, lalu dicek jurnal. Cek jurnalnya, yang mana nih yang baru ya? PT Aneka, turun ke bawah. Oke, itu ya, sudah muncul. Baik, sekarang kita masuk ke transaksi nomor 9. Di close saja. Terima kasih Mbak Alvina. Sekarang Muhammad Misbahudin. Ada Muhammad Misbahudin? Mas, ada ini? Mas Misbah? Mas Misbah? Hadir, Bu. Bisa share screen, Mas? Ya, silahkan di-share screen, Mas Misbahudin. Untuk yang kemarin sudah dibetulkan, Mas Misbah, katanya ada yang -1 itu ya. Oke, Mas Misbah. Sekarang kita lihat dokumen transaksi nomor 9. Ada bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar itu keterangannya pembayaran angsuran utang bank. Berarti ini masuk kemana, teman-teman? Untuk bukti kas keluar, masuk ke banking, diklik untuk banking, lalu spend money. Kemudian, ya, akunnya cash in bank, lalu pay-nya itu diisikan bank SMK. Ya, bank SMK. Bank SMK, SMK-nya bukan singkatan, Mas. SMK. Iya, SMK, betul. Kemudian cek number-nya disesuaikan dengan nomor 03-BKK. Lalu tanggalnya 10 Desember 2021. Lalu 10 Desember itu enggak Pak ya, amount-nya 13.950. Memonya diisi Mas, memonya diisi pembayaran angsuran utang bank. Pembayaran angsuran utang bank. Oke. Kemudian account-nya yang bawah account kita cari bank loan. Bank loan. Bank loan. Nah, itu dia. Stop ya, 22101. Di 22101. Ini Mas, bank loan ini. Ya, bank loan diklik. Ya, itu diganti amount-nya 9 juta.
Ya, angsuran pokoknya itu Bang Loan 9 juta. Kemudian yang kedua angsuran bunga pinjaman, interest expense. Interest expense. Interest expense-nya di bawah kayaknya Mas. Interest expense. Terus nah, bentar lagi. Nah, itu 9 1101 4.950.000 rupiah. Kemudian dikontrol ya itu ya. Lalu dikontrol R Mas, kontrol plus R coba. Di kontrol plus R ada cash in bank, Bang Loan dan interest expense. Oke, cash in banknya dikredit. Baik, sudah sama semua? Rekap transaction-nya? Jika sudah lalu klik OK. Kemudian di record. Klik OK, Mas. Lalu record. Oke, lalu cek jurnal. Saya mau cek jurnalnya, Mas. Coba dicek. Ini jurnalnya cash in bank Bang Loan. Oke, ya. Lalu di close saja. Transaksi nomor 10. Di situ ada voucher kas kecil, teman-teman. Kalau voucher kas kecil, keterangannya pembayaran biaya iklan. Jadi masuk kemana teman-teman? Voucher kas kecilnya? Ke banking, Bu. Ke banking, kemudian spend money. Banking, lalu spend money. Sudah. Kemudian kita lihat akunnya itu petty cash, bukan cash in bank ya. Karena itu voucher kas kecil, kita petty cash. Lalu pay-nya itu Geget Agensi. Diisi Geget Agensi. Geget Agensi, memonya kita isikan, pembayaran biaya iklan. Kemudian cek number-nya, nomornya itu kita isikan 02 garing UKK. Lalu tanggalnya 11 Desember 2021. Amount-nya 625.000. Kemudian account-nya yang bawah kita isi advertising expense. Advertising expense yaitu Mas bawahnya. Ya, advertising expense. Ini loh 61103. Ya. Lalu kontrol plus R. Kontrol plus R kita cek jurnalnya petty cash di kredit. Oke. Lalu advertising expense di debit. Sudah sama semua? Jika sudah lalu klik OK. Lalu di record. Kemudian cek jurnal. Oke, ya. Baik, ini to-nya diganti Mas ya harusnya. Tanggal itu tadi, jurnal, coba diklik dulu jurnal. Tanggalnya ini diganti nih Mas. Ini kan tanggal 1 bulan 1 2021 sampai 31 Desember. Ini Mas, 25-nya itu yang diganti. 25-nya itu diganti 31 Desember 2021. Ya, oke, di close. Oke, terima. Coba saya mau lihat. Coba jurnal, Mas. Jurnal. Coba, Mas Misbah. Jurnal. All. Klik all. Oke. Coba diturun ke bawah. Oke, dia udah semua nih. 9, 12, 15, 23, 6, 9. Turun. Ya, oke. Terima kasih, Mas Misbahudin. Sekarang Mas Ilham Nurdawi ada? Mas Ilham Nurdawi? Ilham Nurdawi ada? Ilham Nurdawi juga tidak ada ya? Kemudian Lutfi Laila Kodriah, Mbak Lutfi, bisa share screen? Mohon maaf Bu, ini saya zoom-nya pakai HP Bu karena sedang di luar. Zoom-nya pakai HP. Oke, baik. Tapi untuk tugas yang kemarin sudah selesai Bu, udah ngerjain. Ya. Lalu siapa ya? Ini Dewa Ketut nggak ada ya? Sekarang saya absen aja. Dewa Ketut nggak ada. Ilham Nurdawi, Arif Nugroho juga tadi belum. Ahmad Faza juga belum. Aprilita tadi sudah tapi nggak bisa. Iya, Samsudin. Coba Mas Samsudin. Ya, pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Boleh. Oke. Ya. Kamera belakang. Oke, Mas Samsudin nggak bisa, ya berarti Resti.
Silakan Mbak Resti. Di share screen. Sekarang kita masuk ke transaksi. Sudah terlihat belum, Bu? Bentar, belum. Baru loading. Ya, baik. Transaksi nomor 11 ya ini ya. Sekarang kita ke transaksi nomor 11 kan ya teman-teman. Transaksi nomor 11 turun lagi Mbak. Modulnya turun lagi. Ya. Ya itu dia, bukti kas masuk. Kalau ada bukti kas masuk, keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan. Berarti ini masuk kemana Mbak, Mas? Sales, Bu. Masuk ke sales. Baik, betul. Masuk ke sales, lalu receive payment. Kemudian untuk deposit account-nya cash in bank, customer-nya ini toko loyal. Kemudian amount receive-nya kita isikan, amount receive-nya 228.112.500 ya. Kemudian payment method-nya menggunakan cek ya, karena dia 228 juta. Jadi gunakan cek. Oke, memonya kita isikan pelunasan piutang tertanggal 30 November. Pelunasan piutang tertanggal ya 30 November 2021. ID-nya kita isikan, ID-nya nomornya 03 garing BKM. Tanggalnya itu kita isi 13 Desember 2021. Oke, lalu kita klik amount apply-nya itu di tanggal 30 November, sejajar dengan tanggal 30 November. Ya, lalu enter. Iya, oke, 228.112.500. Kemudian kita kontrol plus R. Kita cek dulu jurnalnya, cash in bank dan account receivable. Cash in bank-nya di debit, lalu AR-nya di kredit. Lalu klik OK. Kemudian kita record. Oke, cek jurnal. Coba dicek dulu jurnalnya. Sudah masuk ya, cash in bank dan account receivable. Kemudian di close. Lalu kita masuk ke transaksi nomor 12. Nah, coba modulnya diturunkan. Oke, itu bukti kas masuk sama diterima toko Merauke ya. Ini sama ya, pelunasan piutang dagang. Ini sama seperti transaksi nomor 11. Jadi masuk ke sales, receive payment, kemudian cash in bank, customer-nya toko Merauke. Lalu memonya kita amount receive-nya dulu diisi 203.568.750. Pembayarannya melalui metode cek ya, karena itu 200 juta ya, cek. Memonya kita isikan pelunasan piutang ya, tanggal pelunasan piutang dagang, tanggal 20 November 2021. ID-nya kita isi 04 BKM, 04 garing BKM, tanggalnya 14 Desember 2021. Lalu kita klik amount apply-nya disejajarkan dengan 20 November itu, lalu enter. Enter, oke. Lalu kontrol plus R, dilihat. Cash in bank pada AR, cash in bank-nya di debit, lalu ini di kredit. Oke, sudah sama semua ya, teman-teman? Sudah, Bu. Baik, lalu klik OK, di record. Kemudian cek jurnal, masuk ke jurnal itu. Nah, transaksi terakhir, ini ya, cash in bank dan AR, lalu close, sudah. Kita masuk ke faktur. Nah, di situ ada faktur, teman-teman. Ya, faktur. Nah, di sini itu karena ini masuk faktur penjualan ya ini ya. Jadi kita masuk kemana teman-teman? Ke sales, lalu enter sales. Ya, sales, enter sales. Kemudian customer-nya toko Merauke. Kemudian invoice-nya kita isikan 006 itu diganti 72 garing PC. Tanggalnya 15 Desember 2021.
15 Desember 2021, customer PO tidak ada, masuk ke ship. Shipnya itu jumlahnya ada 14, ya. 14, lalu di tab saja, item numbernya diisi, LJ-1P. LJ-1P, kemudian, oke, price-nya sudah sama ya, 5.687.500, oke. Yang ship kedua, isi 15, ship yang kedua 15, oke. LJ-2P, price-nya kita isi, price-nya kita isi, sudah otomatis price-nya, ya, diklik 8.312.500. Ya, kita lihat bawahnya, subtotalnya 204.312.500, teksnya, PPN-nya 20.431.250, totalnya 224.743.750. Jika sudah, kemudian kontrol plus R. Ya, banyak ya. Ada AR ada 2, sales of merchandise, betul di debit semua, sales of merchandise di kredit, sama fat out-nya, lalu COGS-nya 145 di debit, merchandise inventory di kredit semua, 56 dan 89. Apakah sudah sama, teman-teman? Sudah, Bu. Jika sudah, lalu klik OK, kemudian di-record. Kemudian cek jurnal. Di all saja coba Mbak, all. Yang all ini banyak nih kan sales nih, purchase, inventory, all. Iya Mbak, atas Mbak. Alhamdulillah, ya sudah ya, turun ke bawah. Ya. Oke. Lalu Anda lanjutkan dokumen transaksi nomor 14 sampai dengan dokumen transaksi nomor 32 diselesaikan, ya. Ini di stop share saja. Terima kasih Mbak Resti. Saya